Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahmi Fauzia Nurpadila sebagai moderator dari kelompok 7. Di sini ada rekan-rekan saya, yang pertama ada Elsa Nurlia, yang kedua ada Hoirul Umam, yang ketiga ada Haidir Mirza Ahmad Zaki, dan yang terakhir ada Muhammad Rizal Aprizal. Di sini kami akan menjelaskan tentang praktikum sistem basis data. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu MySQL dan juga apa itu XAMPP. Yang pertama ada MySQL. MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS open source yang populer dan banyak digunakan. Fungsinya yaitu MySQL digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data terstruktur. Intinya, MySQL adalah sistem manajemen basis data yang powerful dan mudah digunakan, menjadikannya pilihan yang ideal untuk berbagai aplikasi, mulai dari website dan aplikasi web hingga aplikasi enterprise. Lalu ada XAMPP. XAMPP adalah search atau lingkungan pengembangan web yang sangat berguna bagi siapa saja yang ingin membangun, menjalankan, atau mengelola aplikasi yang dilengkapi dengan semua perangkat lunak yang diperlukan untuk pembuatan website. Bagian mengakses MySQL, pertama kita perlu ketik MySQL strip u root. Selanjutnya show database untuk melihat database-nya. Selanjutnya bikin database-nya dengan mengetik create database, ada typo, database praktikum titik koma. Selanjutnya kita pakai praktikum dengan mengetik use praktikum. Selanjutnya bikin tabelnya, ketik create tabel mahasiswa, kurung name, char tipe datanya, nama, terus tipe datanya, alamat, terus varchar kurung 100 kurung titik koma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Hoirul Umam. Kepada Hoirul Umam saya persilahkan. Sini kita akan membuat tabel mahasiswa 2 dengan mengetik perintah create tabel mahasiswa 2. Selanjutnya di dalam tabel mahasiswa 2 kita masukkan ID dengan variabel integer dan kita menambahkan not null primary key. Primary key auto increment. Yang kedua, kita akan menambahkan name dengan variabel char dan tambahkan not null saja. Yang ketiga, kita menambahkan
nama mahasiswa underscore mahasiswa dengan variabel varchar. Yang keempat, kita akan menambahkan jurusan dengan variabel varchar juga. Yang terakhir, kita akan menambahkan variabel fakultas dengan variabel varchar juga. Lalu kita enter. Selanjutnya muncul, kita lihat tabel yang sudah buat. Bisa terlihat ada mahasiswa 2 sudah ditambahkan. Kita akan membuat tabel matkul dengan cara kerketi matkul. Isi yang pertama ada kode matkul, dengan variabel integer, lalu tambahkan not null primary key. Selanjutnya nama matkul, dengan variabel varchar. Oh, salah. Kita ulang lagi dari awal. Kita exit dulu terlebih dahulu. Klik exit untuk kembali ke menu sebelumnya. Lalu kita buat ulang, keriketi matkul, masukkan kode matkul dengan variabel integer, lalu tambahkan not null primary key sebagai primary key-nya. Yang kedua, tambahkan nama matkul dengan variabel varchar, lalu tambahkan SKS, dengan default 0 dengan variabelnya integer dan default 0. Tambahkan juga semester dengan variabel integer dan tambahkan default 0. Selesai. Enter. Oke, salah, sepertinya ada yang salah. Oh iya, kita lupa memasukkan create tabel pada matkul. Kita ulangi lagi. Salah. Exit terlebih dahulu, keluar dulu. Exit. Kita ulang lagi, create tabel matkul. Seharusnya begitu ya. Harusnya tambahkan tabel matkul di sebelumnya, jadi create tabel matkul. Kita ulangi lagi, tinggal masukkan tadi yang kita sudah tulis. Mulai dari pertama,
Masukkan lagi seperti tadi saja, masukkan. Kita lihat tabel yang tadi sudah kita buat. Bisa kita lihat sudah tertambah ya matkul. Kita akan coba masuk ke dalam setiap tabel dengan mengetikkan DSC pada tabel yang kita akan masuki. Seperti mahasiswa, kita akan masuk ke dalam mahasiswa, DSC mahasiswa. Sudah ya, kita bisa lihat ada. Lalu mahasiswa 2, lalu yang terakhir matkul dengan ketik aja DSC matkul. Oke, sekian saja dari saya. Sebelum membuat database penjualan barang, alangkah baiknya kita mengecek apabila sudah terdapat database yang sama. Dikarenakan belum ada database yang sama, maka mari kita buat. Mari kita lihat apakah sudah terdapat database penjualan barang. Dikarenakan sudah terdapat database penjualan barang, maka mari kita gunakan database tersebut. Di sini mari kita mulai membuat tabel. Yang pertama adalah tabel pelanggan. Di sini terdapat ID pelanggan yang berupa primary key. Kita beri 11 lainnya. Kita akan menggunakan auto increment. Lalu terdapat nama. Mungkin sudah cukup. Terdapat alamat. Lalu pekerjaan. Sama kita beri lengthnya 50. Lalu terdapat nomor KTP. Mungkin 16 itu sudah cukup ya. Lalu terdapat nomor telepon. Kita kasih integer sama lengthnya 16. Setelah itu mari kita cek apakah sudah terdapat tabel pelanggan.
sudah ada, mari kita lanjutkan ke tabel berikutnya, yaitu nota penjualan. Yang pertama, di sini terdapat ID nota. Sebelah saja sudah cukup. Dikarenakan ini primary key, maka kita beri primary key. Selanjutnya terdapat tanggal nota. Dikarenakan ini adalah date, maka kita akan menggunakan date. Selanjutnya terdapat total. Integer saja. Lalu terakhir ada ID pelanggan yang merupakan primary key dari tabel sebelumnya. Mari kita cek apakah sudah terdapat tabel tersebut. Baik, sudah terdapat dua tabel yang kita buat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zaki. Baik, Ijal, terima kasih telah membuat dua tabel ya, yang tadi tabel nota penjualan sama tabel pelanggan. Nah, sekarang giliran saya untuk membuat tabel dua lagi, tabel barang dan juga detail jual, dan sekaligus saya akan membuat relasinya. Baik, kita langsung mulai saja. Kita mulai dari kita membuat tabel barang dulu deh. Kalau kita buat tabel barang, caranya create table, nama tabelnya apa? Barang. Buka kurung, enter. Di dalam tabel barang ini ada ID barang, ID underscore barang, tipe data integer, not null. Kita membuat primary key ya di ID barang ini, koma. Selain ID barang ada nama barang, nama underscore barang. Tipe datanya varchar. Kita isi 50 deh, koma, enter, dan ada harga integer, koma, terus ada stok integer, koma. Di sini kita mau tambahin ID barang menjadi primary key. Primary key, buka kurung ID barang, lupa tutup kurung lagi dan titik koma, enter. Nah, tabel barangnya sudah terbuat, sudah dibuat ya tabel barangnya. Terus gimana cara lihatnya? Kita show table untuk lihat tabel sudah kita buat tadi. Nah, sudah ada ya show tables barang. Sip. Selanjutnya kita buat tabel itu jual. Caranya sama, create table, nama tabelnya apa? Detail jual. Buka kurung, enter. Nah, dalamnya itu ada ID nota, tipe datanya integer, not null, dan ID barang juga ada ID barang integer dan not null. Not null, kita mau jadikan dua ID nota ini sama ID barang itu menjadi primary key ya. Selanjutnya ada jumlah integer, koma, harga integer, koma, enter. Nah, caranya ini
dua ya, ada dua. Kita membuat primary key, jadi ada kita buat dulu caranya constraint PK itu sebagai primary key, score, nama tabelnya, detail jual, primary key, ID nota, koma, ID barang, tutup kurung lagi, titik koma, enter. Oke, berhasil dibuat. Kita lihat lagi show tables untuk melihat tablesnya, titik koma, enter. Nah, sudah ya, udah ada barang dan juga detail jual. Nah, sekarang kita akan merelasikan dulu, tapi kita lihat dulu isinya gimana. Caranya DSC terus detail jual, jangan lupa titik koma, enter. Nah, di sini kita akan merelasikan ID nota di dalam detail jual ke nota penjualan dulu deh. Kita DSC lagi untuk melihat di nota penjualan, titik koma. Oke, kita akan merelasikan ID nota dalam detail jual itu ke dalam nota penjualan di ID nota juga. Caranya gimana? Kita pakai alter table, nama tabelnya kita ingin relasikan itu detail jual, enter. Setelah itu kita memakai foreign key ya, add foreign key, di dalam detail jual itu ya, yang kita ingin relasikan yaitu ID nota. Kita buka kurung ID underscore nota. Setelah itu, nah kita relasikan kemana nih ya, kita references ya, nah kita relasikan kemana nih, nota penjualan ya, karena kita ingin ke nota penjualan itu ID nota. References, nama tabelnya tadi nota penjualan, buka kurung ID nota. Setelah itu titik koma, enter. Oke, sudah ya, kita sudah berhasil merelasikan ID nota yang dalam detail jual ke dalam ID nota penjualan. Nah, setelah itu kita ingin relasikan lagi nih ID pelanggan di nota penjualan ke pelanggan ya. Coba kita lihat dulu isi pelanggan. Nah, di dalam pelanggan ini kan ada ID pelanggan. Nah, sekarang kita akan relasikan ID pelanggan di dalam nota penjualan ke dalam tabel pelanggan, yaitu di ID pelanggan. Nah, caranya gimana? Caranya sama kayak yang tadi, tinggal alter table, namanya table nota penjualan, kita enter. Nah, sama kayak tadi ya, add foreign key, setelah itu ID pelanggan. Alright, kita references, ingin relasikan kemana referencesnya. References itu kita ingin relasikan ke tabel mana gitu ya. Jadi kita foreign key ID pelanggan di dalam nota penjualan. Nah, setelah itu kita references nih, kita ingin relasikan kemana, ke pelanggan, di tabel pelanggan di ID pelanggan ya. Setelah itu references tabelnya apa, pelanggan, dalamnya ID pelanggan. Sip, jangan lupa titik koma, enter. Alright, kita sudah berhasil membuat ya relasi antara ID pelanggan di dalam nota penjualan dan juga pelanggan di ID pelanggan. Sip, udah terrelasikan. Selanjutnya kita
akan buat relasi terakhir, yaitu di dalam detail jual ya. Di dalam detail jual ini ada ID barang. Alright, kita akan relasikan ke dalam kolom yang ada di barang, data table barang. Alright, kita buka dulu barangnya, table barangnya. TSC table barang, TSC barang, table barang. Jangan lupa titik koma, enter. Nah, kita ingin relasikan tadi yang di dalam table detail jual, yaitu ada ID barang. Kita ingin relasikan ke dalam table barang yang dimana ada kolom ID barang ya. Kita relasikan ke sini. Alright, caranya sama ya kayak tadi. Kita ingin relasikan all to table dari detail jual, enter, add foreign key di ID barang, skor barang, kurung references barang, ID underscore barang. Alright, sip, jangan lupa titik koma, enter. Oke, kita sudah buat relasi ya dari ID barang dalam detail jual ke ID barang di table barang. Oke, sip. Selanjutnya gimana sih kita cara lihat relasinya? Apakah udah tersambung? Caranya kita buka exam. Di MySQL ini ada admin, ada navbar admin ya. Kita klik aja navbar adminnya, terus kita ke database penjualan barang ya. Ini database penjualan barang yang sudah dibuat tadi. Nah, ini dia tadi kolom-kolom yang sudah kita buat tadi, yang barusan kita buat ya. Ada barang dan juga detail jual, dan dua sisanya ini dibuat oleh teman saya. Kita lihat relasinya seperti apa dan gimana. Kita ke pojokan atas ya, di sini ada designer ya, ada designer, dan kita buka aja, kita klik di sini. Nah, sudah ada kolom dengan juga relasinya yang kita buat tadi barusan ya. Sebentar, saya rapikan dulu. Oke, baik. Jadi ini hasil akhir dari tugasnya ya. Kita sudah buat tabelnya dan juga beserta kolom-kolomnya ya di dalamnya, dan juga aku udah buat relasinya juga. Ini ya relasinya nih, yang garis-garis ini. Oke, baik, mungkin itu saja ya dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fami. Sekian video praktikum dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.